Oke, terima kasih rekan-rekan sedharma yang hadir pada malam hari ini di SPD yang ke-25. Namo Buddhaya, Suki Hoti semuanya. Namo Buddhaya. Senang sekali untuk dapat bertemu, berjumpa untuk memberikan ceramah ataupun berbagi dharma pada malam hari ini. Recording in progress. Tentu saja sebenarnya saya ingin untuk hadir langsung, tapi karena schedule saya sudah kadung dibuat 3 bulan sebelumnya. Jadi saya sedang melatih tapo berata di Forest Island. Jadi saya tidak sempat langsung untuk hadir. Mudah-mudahan tahun depan jauh hari saya sudah diberitahu sehingga saya bisa mengatur schedule saya untuk hadir. Karena setelah pandemi ini, tentu saja kita sudah mulai hadir di wihara, akan sangat senang ya untuk hadir. Nah, untuk itu saya mohon maaf pada malam hari ini saya tidak hadir, tapi mudah-mudahan dengan Zoom ini juga tetap bisa memberikan manfaat pertemuan kita ya. Eh, Sebagai umat Wihara Buddha Sakyamuni, kita semua tentu saja sangat senang, berbangga hati sudah 31 tahun ya kita sering bertemu di wihara, belajar Dharma bersama-sama. Lalu sekarang SPD-nya sudah nomor 25. Ini bukan main ya. Eh, Selama pandemi ini, walaupun saya tidak langsung hadir ke wihara, tentu saja saya mengikuti semua kegiatan wihara, dan tentu kalau berdana, eh, makan itu saya berusaha untuk hadir. Nah, sekarang saya tahu pengurusnya semuanya baru dan semangat. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, buat SPD dan yang hadir malam hari ini cukup banyak ya, 40 orang lebih saya hitung di layar. Lalu pengurus FIB apa namanya juga baru, saya ikuti juga sangat semangat ya, rajin-rajin sekali mengadakan banyak kegiatan. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan tertentu kalau kawan-kawan ingin eh, belajar meditasi, terutama tentu saja meditasi eh, Buddhis yang paling penting, tapi kalau umpama ada yang nanti ingin juga belajar meditasi Buddhis tapi digunakan juga kecuali untuk mensucikan diri, mentransform pikiran kita supaya baik, juga bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan seperti penyembuhan sakit-sakit zaman sekarang ini ya, disebut namanya mental illness ya, yang namanya panic attack, apa namanya bipolar, lalu anxiety, banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul zaman sekarang, terutama eh, terutama di lingkungan adik-adik yang berumur antara 20 sampai 35. Karena bekerja keras, lalu kesibukannya setiap hari kecuali memang bekerja keras, lalu banyak berinteraksi di media sosial, sehingga pikirannya, kekotoran batinnya itu lebih banyak aktif. Sehingga walaupun niatnya baik, kegiatannya baik, eh, pikiran-pikiran buruknya juga tetap terlatih karena di media sosial itu banyak yang menimbulkan kegelisahan, banyak yang menimbulkan kekhawatiran, banyak yang menimbulkan kemelekatan yang berlebihan, sehingga pikiran kita goncang. Nah, belajar Dharma, kita sangat beruntung ya, karena Sang Buddha mengajarkan salah satu ilmunya Sang Buddha yang tertinggi adalah bagaimana kita menguatkan pikiran kita dengan cara bermeditasi. Nah, ini ajaran Sang Buddha, kalau saya boleh katakan, yang tertinggi ya. Karena berbuat kebaikan tentu saja sangat perlu, lalu mencegah perbuatan buruk juga sangat perlu, tapi di tempat lain banyak
hal-hal seperti itu yang harus juga kita lakukan. Lalu Sang Buddha menambahkan ketika zamannya beliau mensucikan diri. Nah, ini mensucikan diri ini adalah ajaran khas dari Sang Buddha. Nah, cara mensucikan diri ini adalah salah satunya mentransform pikiran kita agar cepat tertransform, tentu saja berbuat baik, mencegah perbuatan buruk, menjaga sila dengan baik, lalu melakukan kebaikan-kebaikan, tapi agar dia cepat transform, Sang Buddha mengajarkan dengan cara mengembangkan batin yang kita sebut meditasi. Nah, mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan lain setelah pandemi ini, kawan-kawan di Wihara Buddha Sakyamuni, eh, ibu-ibu, adik-adik semuanya banyak makin banyak belajar Dharma, dan jangan lupa juga untuk menguatkan pikiran dengan meditasi. Karena zaman sekarang diperlukan sekali meditasi karena godaan dari luar, kekotoran batin kita tuh terhantam begitu banyak kekuatan-kekuatan yang menyebabkan dia menjadi lemah. Seperti itu pikiran kita. Nah, untuk itu malam hari ini seperti biasa, kalau saya dulu sering hadir ke wihara, kalau ada perkembangan sehari-hari yang baru di dunia ini, saya sering menyampaikan supaya eh, umat-umat, tentu saja adik-adik semua, saya juga bisa belajar mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan di dunia, supaya keyakinan kita kepada ajaran Sang Buddha itu bertambah kuat. Karena apa? Apa yang beliau ajarkan 2.500 tahun yang lalu, atau lebih 2.600 tahun yang lalu, sekarang ini pun para ahli, saintis, itu kadang-kadang belum dapat membuktikan kebenarannya. Padahal pasti benar, karena kita meyakini Sang Buddha itu mengajarkan kebenaran. Beberapa penemuan Sang Buddha, katakanlah penemuan Sang Buddha 2.600 tahun yang lalu, para ahli baru menemukan sekarang ini, baru 50 tahun yang lalu, mungkin baru 20 tahun yang lalu. Saya berikan contoh, umpamanya Sang Buddha 2.600 tahun yang lalu sudah mengetahui semuanya anicca, umpamanya begitu. Nah, para ahli, katakanlah 50 tahun yang lalu, masih mengatakan tidak anicca semuanya. Karena mereka mengatakan atom itu partikel paling kecil, 50 atau 100 tahun yang lalu, itu tidak anicca, tetap seperti itu. Padahal Sang Buddha 2.600 tahun yang lalu sudah tahu bahwa atom itu bukan partikel yang terkecil. Atom-atom itu dibagi lagi namanya subatomik atau elektron, proton, neutron. Sang Buddha mengatakan ada yang lebih kecil yang disebut namanya kalapa. Partikel-partikel yang paling kecil yang sekarang ini, di zaman sekarang ini baru mulai diketemukan. Yang disebut namanya boson atau God particle, istilah mereka, dengan alat yang paling modern di Swiss. Nah, umpamanya begitu. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan sekarang terlambat, kalah dengan kemampuannya Sang Buddha di zaman dulu uh, untuk mengenal kebenaran mutlak seperti itu. Nah, untuk itu saya sering bercerita tentang perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan modern ini, lalu bagaimana kita sesuaikan dengan Dharma, supaya kita bertambah yakin dengan dharmanya Sang Buddha, lalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbuat baik sesuai ajaran Sang Buddha itu tetap bisa kita lakukan, mencegah perbuatan buruk tentu saja kita lakukan, dan untuk mensucikan diri atau memperbaiki mental kita supaya bertambah baik, supaya bisa bertambah suci sesuai dengan tujuan kita belajar agama Buddha, mengikuti Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang AI, Artificial Intelligence namanya. Saya yakin adik-adik di sini, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sudah ada yang belajar banyak. Tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu. Jadi saya ingin menyampaikannya
dengan cara yang sederhana supaya Badan Ibu, terutama saya melihat di depan saya ibu-ibu, supaya bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang ini untuk kegiatan sehari-hari, lalu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lebih tinggi. Umpamanya begini, ibu-ibu nanti cari aplikasi yang namanya ChatGPT. Nanti saya akan jelaskan agak detail. Di ChatGPT itu kita bisa bertanya begini, bagaimana caranya membuat sambal tomat? Nanti dijawab, diberitahu di sana eh, berapa gram tomatnya, berapa gram lomboknya, lalu bagaimana berapa minyak yang harus kita sediakan, mungkin berapa sendok, itu ada semua. Lalu nanti stepnya diberitahu, cuci tomatnya lebih dahulu, setelah itu apa, lalu nanti panaskan pengorengannya, minyaknya dimasukkan dulu, dan seterusnya sampai nanti sambal tomat itu kita bisa buat. Nah, seperti itu umpama ini teknologi modern zaman sekarang. Jadi kalau ibu-ibu mau buat soto Madura, masakan Padang, apa saja dengan bisa bermain ChatGPT ini sebetulnya memudahkan kita seperti itu. Jadi jangan berpikir seperti ini, wah untuk apa teknologi modern sekarang ini membuat kepalanya pusing. Tidak seperti itu. Karena kita mengenal Dharma, kalau kita bisa mengikuti ilmu pengetahuan itu akan memudahkan kita. Ini umpama seperti itu. Nah, umpamanya begini dengan ChatGPT itu yang saya praktekkan supaya ini cuma pembukaan saja supaya kawan-kawan tahu. Saya tanya, apakah kamu kenal dengan kitab suci Tripitaka? Nah, lalu dijawab, oh Tripitaka itu kitab sucinya agama Buddha, dia bilang begitu. Yang terdiri dari 3, Sutta Winaya, Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dijawab begitu dengan dia. Lalu, nah karena saya belajar Abhidhamma, tentu saja Bapak dan Ibu nanti bisa disesuaikan dengan apa yang diperlukan. Karena saya belajar Abhidhamma, saya tanya, kalau di dalam Abhidhamma Pitaka itu, menurut ajaran Buddha Theravada, saya spesifik tanya, karena kita kan ada di lingkungan Theravada. Apa saja yang diajarkan? Nanti dijawab. Oh, di Abhidhamma Pitaka ada 7 kitab. Satu, namanya nomor 1 Dhammasangani, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai 7. Lalu kita tanya nanti, di Dhammasangani itu apa saja dijelaskan? Dia jawab, oh di Dhammasangani itu ada penjelasannya bab tentang rupa waga dan seterusnya. Lalu kita lihat, oh, yang rupa waga itu apa saja dijelaskan dan seterusnya. Jadi kita bisa belajar sambil pegang HP, dan seterusnya. Ini umpamanya di bidang Dharma kita belajar. Tentu saja Bapak dan Ibu bisa gunakan begitu banyak hal-hal yang lain. Umpama mau pergi kemana, saya mau pergi liburan katakanlah kalau kita bilang begitu, ke luar negeri di satu negara. Kita minta tolong dengan dia. Kalau saya di sana 7 hari, katakanlah saya sebut umpamanya ke Sydney, umpamanya begitu. Ke Australia di Sydney. Saya mau tinggal di Sydney 7 hari liburan. Bisa tidak kamu membuatkan rencana untuk saya supaya maksimum liburan saya di Sydney itu bagus? Dia buatkan kita. Hari pertama kamu kunjungi ini. Hari kedua apa? Dia planningkan untuk kita. Lalu dia sudah ukur bisa carikan kita tempat. Kalau kita bisa bilang saya tinggal di hotel ini, dia akan rencanakan dengan begitu baik sehingga selama kita 7 hari di sana itu efisien waktu kita. Nah ini apa namanya kemajuan teknologi. Nah ini namanya ChatGPT. Ada yang namanya BART.
ada yang namanya Elisa. Setiap chatbot namanya, chatbot itu mempunyai keahliannya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, apa itu chatbot? Apa itu ChatGPT? Saya terangkan dulu lebih dulu secara umum ya. Sehingga uh, Bapak dan Ibu, terutama yang tidak terlalu dalam belajar tentang komputer, bisa mendapat gambaran langsung, gambaran umum. Jadi tidak bingung apa yang uh, dibicarakan oleh orang tentang ChatGPT, BART, dan seterusnya. Karena teknologi ini 1-2 tahun akan datang, semua orang akan punya. Jadi kawan-kawan yang duduk uh, di Dharmasala ini, ibu-ibu pun yang bilang, oh saya tidak ngerti komputer seperti itu, asal sudah bisa memegang HP, kita akan mempunyai itu semuanya. Karena nanti mungkin minggu atau 2 minggu akan datang ini akan uh, aplikasinya sudah ada di Play Store atau di iOS seperti itu. Nah sekarang ini mungkin belum ada aplikasinya, tapi kita masih melewati web. Tapi kalau sudah biasa pakai web, walaupun pakai HP pun bisa. Tapi lain kali akan lebih mudah. Nah untuk itu saya jelaskan dulu secara umumnya. Ada yang disebut namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang biasanya kita kerjakan melalui komputer. Jadi kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan manusia yang ditiru dengan mesin supaya kita bisa mengerjakan hal-hal tertentu dengan lebih mudah. Ya boleh kalau yang kita sudah tahu semua kan kalkulator. Kan itu kecerdasan buatan sebetulnya. 4 kali 4, 16, lalu lebih lama, banyak lagi, lebih banyak lagi. eh, Dia sangat membantu kita. Itu namanya kecerdasan buatan. Melalui komputer, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita lebih baik. Nah, tapi zaman sekarang, program-program itu tidak sesederhana itu. Sudah mulai banyak yang lebih hebat, makanya sampai disebut namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, artificial intelligence. Jadi kalau badan ibu umpamanya kadang-kadang katakanlah di rumah pun sudah punya kan untuk alat untuk membersihkan ruangan, lantai ngepel itu. Itu pakai namanya kecerdasan buatan. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa membersihkan ke seluruh ruangan kita. Sana kemari, kalau nabrak ini mundur seperti itu. Nah, itu sudah lebih tinggi lagi kecerdasan intelijennya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang berkembangnya sudah bukan main. Kalau Bapak Ibu senang membuka YouTube, artificial intelligence itu atau TikTok dan seterusnya itu dia sudah mulai menguasai kita. Kita sudah mulai tidak sadar, tapi dia sudah mulai menguasai kita. Umpamanya begini, mungkin Bapak dan Ibu ada yang senang main TikTok atau YouTube, ada program yang namanya short, video-video pendek itu. Coba perhatikan kalau kita main. Setelah beberapa saat kita main, lalu video-video yang kita sukai yang sejenis itu muncul setiap kita buka HP kita, kok video-video sejenis itu sering muncul. Nah, ini artificial intelligence yang menggunakan namanya algoritma. Jadi dia sudah selidiki kita, apa kesenangan kita. Dia pelajari apa kesenangan kita. Dia sudah catat di tempatnya dia. Sehingga setiap kita main YouTube yang lihat short itu atau TikTok, dia terus keluarkan video-video seperti itu sehingga kita ketagihan. Seperti itu. Ini namanya algoritma. Dan seterusnya. Sekarang katakanlah ini katanya yang masih dasar, belum hebat. Algoritma dengan komputer itu begitu sudah hebatnya menurut kita, ukuran kita. Sekarang juara dunia catur itu sudah kalah dengan komputer. Padahal catur itu kombinasinya ribuan langkah, jutaan langkah.
Dulu katanya tidak mungkin komputer bisa sehebat orang main catur. Sekarang sudah tidak. Karena alat-alat komputer yang sekarang namanya chip dan seterusnya itu begitu maju, kecepatannya dia berpikir, menganalisa ribuan atau mungkin jutaan lebih cepat dengan kita. Nah, jadi kalau secara intelektual, kecerdasan, itu kita pelan-pelan kalah dengan komputer. Sekarang ini kita kalah dengan komputer. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sampai di rumah boleh coba yang namanya Google Bard itu, chatbot Bard. Hanya apapun dia tahu. Yang pokoknya yang ada di internet, di internet atau yang pernah ditulis dengan orang di buku itu kita tanya dia tahu pasti dan jawabannya menurut saya 90% atau lebih mungkin tepat. Begitu. Karena nanti akan saya jelaskan kadang-kadang ada tidak tepat karena komputer itu tidak mengenal kesadaran. Dia tidak, dalam bahasa sehari-hari kita, dia tidak mengenal jiwa. Tapi kan dalam agama Buddha kita tidak mengenal istilah jiwa yang kekal, kita sebut namanya cipta, kesadaran yang terus berubah, yang tidak kekal. Jadi kalau kita periksa di debat itu di Google, yang saya lakukan umpamanya begini. Apakah Anda tahu yang namanya Bante Bodhi, yang banyak menulis buku-buku tentang dharma-nya Sang Buddha. Lalu muncul beliau, oh Bante Bodhi dari New York, wasanya berapa, tanggal lahirnya berapa, buku apa yang beliau tulis, ada semua jawaban di sana. Buku ini, Philosophy of the Dhamma, ini, dan seterusnya bukunya ada di sana. Nah ini saya bicara tentang Dharma yang agak tinggi ya, tapi untuk memberikan ide saja. Kan orang sering berdebat apa itu nibbana, apa itu tentang anatta, apa itu namanya tentang kesunyataan mulia begitu. Orang sering berdebat. Sekarang kita tidak perlu berdebat. Lalu tanya dengan ChatGPT itu atau Bard itu. Kalau menurut buku-buku yang ditulis oleh Bante Biku itu, apa sih yang dimaksud dengan nibbana? Nanti ini Bard ini atau ChatGPT ini dia baca 7 buku itu semua. Dia baca, lalu dia mengambil kesimpulan, lalu kita diberitahu berdasarkan buku itu seperti ini apa yang disebut nibbana. Seperti itu. Jadi artificial intelligence itu seperti itu cara kerjanya. Pelan-pelan saya jelaskan bagaimana hubungannya nanti dengan otak kita, lalu dengan pikiran kita yang akan kita latih sehari-hari dalam membaca parita dengan meditasi, sehingga kita tidak kalah dengan dia. Ini yang saya ingin sampaikan dengan kawan-kawan atau adik-adik, dengan Bapak Ibu di sini. Kita beruntung sebagai muridnya Sang Buddha. Kita beruntung. Kalau kita praktekkan ajarannya Sang Buddha, kita tidak akan tergulung dengan artificial intelligence ini dalam arti untuk pengembangan batin kita dengan baik. Seperti itu. Nah, ini namanya artificial intelligence. Setelah itu, sekarang ini, kalau Bapak dan Ibu melihat di YouTube, di perkembangannya, dia berkembang namanya sekarang Artificial General Intelligence. Lebih tinggi lagi. Bukan hanya bisa sekedar menjawab pertanyaan, kita tanya, dia jawab. Kita tanya, dia jawab. Tidak. Sekarang Artificial General Intelligence ini, dia bisa belajar sendiri. Deep learning. Dia bisa belajar sendiri. Dia bisa menganalisa, dia bisa belajar antara kawannya. Ngomong-ngomong latihan-latihan, lalu dia bisa menimbulkan pendapat yang menurut dia itu apa. Seperti itu. Nah, ini bukan main ya, perkembangan ini. Kenapa saya katakan bukan main? Suatu saat, dia akan lebih pintar dengan kita. Dia bisa mengambil reaksi dan aksi berkomunikasi dengan kita.
Jadi eh, apa namanya kalau istilahnya sekarang itu namanya human android, manusia android. Jadi manusia yang dibuat dengan komputer, bentuknya manusia seperti kita ini, dengan semua data-data itu, dia bisa berkomunikasi dengan kita. Nanti Bapak Ibu sampai setelah ngomong dengan ini yang belum pernah lihat, masuk ke YouTube, cari namanya Sophia. Sophia, Android perempuan yang namanya Sophia. Dia kita ajak ngomong, pinter sekali menjawab, karena sering kita ajak ngomong, dia tahu sifat-sifat kita, sehingga kalau kita ngomong dengan dia, dia bisa intim dengan kita. Dia bisa memuji kita, sehingga kita senang dengan dia. Nanti lama-lama, kalau orang laki bisa jatuh cinta dengan dia. Lalu kalau dia jahat, dia bisa memanipulasi kita. Kadang-kadang orang itu sudah ada kejadian, orang itu bunuh diri karena dipengaruhi oleh bukan Sophia yang mempengaruhi, ada robot lain yang namanya Elisa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya bercerita seperti ini untuk kawan-kawan supaya mengerti bahwa di luar itu sekarang ini perkembangan teknologi itu begitu hebat. Maaf dengan bahasa yang lebih baik, nanti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan seperti dikatakan akuntan, lalu hukum, lalu membuat video, seperti itu pekerjaan membuat film, itu membuat apa namanya membuat program-program komputer untuk website dan seterusnya itu akan mudah sekali dilakukan. Akan mudah sekali dilakukan. Saya kasih contoh yang saya sudah lakukan. Saya memberitahu ChatGPT itu yang saya hubungi dengan hub yang namanya Midjourney. Saya bilang begini, saya mempunyai 5 batu kristal yang besar. Lalu saya mempunyai tanah yang luasnya kurang lebih 30 meter kali 15 meter. Saya ingin meletakkan batu itu di tanah saya ini, membuat kebun yang bernuansa Jepang. Tolong buatin saya kebun seperti itu. Cuma nulis begitu aja. Nanti kita tinggal tunggu. Nah, mungkin karena komputer saya tidak canggih sekali, saya agak lambat menunggunya. Mungkin 1 jam, 2 jam. Dia kerjakan. Di sana itu saya beritahu harus ada 2 naga. Satu naga Basuki, yaitu naga yang style Bali atau style Jawa. Yang satu naga style Tionghoa. Karena kita di Bali banyak campuran. Orang Tionghoa menikah dengan orang Bali, Siwa Buddha, seperti itu. Saya suruh membuatkan kebun seperti itu. Tinggal nunggu aja. Dan sampai 2 jam itu muncul ya. Sudah ada fotonya, kebunnya seperti ini, lalu pohonnya seperti ini, batunya di pinggir-pinggir seperti ini, ada air mancurnya, persis seperti kebun Jepang, orang Jepang. Dibayangkan kalau dulu kita mau buat begitu, kita cari arsitek, kita diskusikan. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi kalau kita tidak senang, kita minta lagi, oh saya tidak senang ada air mancurnya, saya tidak mau dengan air mancur. Kita minta lagi, dia buatkan begitu cepat. Nah begitu teknologi berkembang sekarang di luar. Jadi untuk adik-adik penting ini untuk diketahui. Kenapa penting? Jadi adik-adik itu bisa memilih pekerjaan apa. Ada murid saya, Putus Asa. Ini dari Singapura. Baru tadi selesai Tapa Berata. Papa mamahnya sebagai penasehat finansial di Singapura. Lalu dia sekolah 4 tahun di Amerika untuk menjadi konsultan finansial untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Sekarang 4 tahun belajar finansial itu
ilmunya tidak berguna karena diganti dengan artificial intelligence. Lebih pinter dengan 4 tahun yang dipelajari dengan dia. Lalu dia kena stres. Stres sekarang ikut dengan saya meditasi, sedang berpikir untuk merubah apa namanya eh, merubah profesinya. Ini pengalaman sesungguhnya yang terjadi. Tentu saja adik-adik nanti kalau ada yang bekerja sebagai akuntan, finansial, itu tetap bisa bekerja seperti itu, tapi harus ditambah dengan dharma yang kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan supaya pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak dimakan oleh mesin modern ini. Kalau kita tidak bisa, kita termakan. Lalu kita stres, anxiety, panik, kalah, dan seterusnya di dunia ini. Nah, lalu ini murid saya yang dari Singapura ini, lalu dia berpikirnya begini, wah, kalau itu saya belajar eh, pemrogram komputer saja supaya saya pinter, supaya bisa bekerja untuk membuat hub atau program-program yang berhubungan dengan artificial intelligence. Dia bilang begitu. Nah, sedang dia ikut meditasi dengan saya, itu dalam waktu seminggu dia ikut meditasi, perkembangan artificial intelligence sudah jauh lebih hebat. Begitu dia berhenti, BAT itu, sekarang kita bisa membuat program-program yang complicated dengan alat itu. Jadi belajar itu lagi kalah seperti itu. Nah, lalu sekarang adik-adik atau kawan-kawan di sini, terutama yang muda-muda, sekarang kita harus tahu tuh teknologi itu. Artificial intelligence, dia bisa melakukan apa saja, sedangkan kita sebagai manusia yang mempunyai emosi, yang mempunyai kesadaran, yang mempunyai pemahaman, seperti itu, apa yang kita harus lakukan yang artificial intelligence tidak bisa melakukan, atau dia melakukan dapat kita kontrol. Nah, ini perlu dipelajari. Ini namanya artificial general intelligence. Dia sekarang sudah berbentuk manusia. Dia sudah berbentuk anjing. Dia sudah berbentuk banyak sekali yang kita rasanya tidak mungkin bisa seperti itu. Jadi, lain kali kita mempunyai pembantu di rumah, ya robot. Dia bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan pembantu kita yang di rumah kalau kita bisa melakukan. Dia hampir bisa melakukan semua pekerjaan. Dan ini saya berbicara sekarang, kelihatannya tidak mungkin lah sampai di Indonesia. Tidak. Tidak lebih dari 2 tahun akan sudah mulai. Kita bisa beli robot seperti itu $10.000. Artinya kurang lebih 160 juta. Kawan-kawan yang middle up sudah mulai bisa beli. Tapi dalam waktu 5 tahun, bukan 160 juta, mungkin 25 juta kita sudah bisa beli. Seperti itu. Kita dalam arti yang baik ya, nanti Bapak dan Ibu harus perhatikan, orang itu bisa berjalan-jalan di jalan, itu dengan Android, manusia robot. Jadi bisa punya pacar, laki atau perempuan, manusia robot, seperti itu. Kalau orang itu maunya seperti itu. Dan tentu saja sekarang sudah mulai ada di Jepang dan seterusnya. Belum sesempurna yang kita pikirkan, tapi 5 tahun akan datang, dia akan sempurna. Jadi untuk itu, apa yang harus kita lakukan ya? Sebagai orang yang mengerti Dharma. Nah, ini yang perlu direnungkan. Jadi, kepada Ibu, saya belajar di chat GPT itu umpamanya begini. Hey chat GPT, kamu kenal 5 agama yang paling besar di dunia? Oh, dia kenal. Dia beritahu ada agama Kristen, ada agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, lalu agama yang lain-lainnya. Buddha tentu saja dia kenal. Lalu kita cuma tinggal tanya aja, ini ajaran agama A ini apa? Dia beritahu kita,
inti ajaran agama B ini apa. Dia beritahu kita. Kadang-kadang kalau kita nakal, kita bilang begini dengan dia, wah saya kok yang semuanya ini nggak cocok dengan saya ya. Kamu kalau kamu buat agama apa kamu buat? Dia buatkan kita agama baru. Lalu dia beritahu moralnya harus begini, moralnya harus begitu, bagaimana kamu dan seterusnya. Dia buatkan kita agama baru yang bahayanya dia sesuaikan dengan keinginan kita. Karena kita sudah sering bercakap-cakap dengan dia, dia tahu keinginan kita. Nah, untuk itu kita yang mengenal Dharma, umat Buddha, harus rajin-rajin belajar Dharma. Harus kuatkan diri kita membaca Dharma, melatih Dharma, supaya kita tidak tertipu oleh artificial intelligence itu. Dia rayu kita, dia buatkan kita agama baru, filosofi baru, yang sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia yang penuh kekotoran, kita terjerumus. Karena loba dosa moha kita masih banyak. Sedangkan kalau kita belajar Dharma, kan kita mengikuti Tripitaka, ajaran Sang Buddha. Memang sering kita belum melakukan dengan baik, tapi arahnya benar. Arahnya benar, karena kita sudah tahu ajarannya Sang Buddha. Nah, apa yang kita lakukan? Ini kalau kita mengerti caranya, istilah saya memanipulasi supaya menang melawan dia. Yang pertama, seperti ajarannya Sang Buddha, yang pertama-tama sering membaca Dharma. Dharma itu sering dibaca, diulang-ulang. Umpamanya pada ibu di rumah, umpamanya membaca Dharma, ya saya memberikan contoh diri saya. Apa yang saya omongkan di sini, saya usahakan praktekkan juga. Jadi saya bisa bercerita sesuai dengan pengalaman saya. Saya membaca parita, tidak pernah tidak membaca parita. Setiap hari. Ini saya sudah lakukan bertahun-tahun, malahan 3 tahun ini saya tidak pernah bolong sehari pun. Karena saya ngerti artificial intelligence. Kenapa saya tidak pernah bolong? Karena ketika saya membaca parita, pertama saya baca parita, saya mengerti arti parita itu. Ini paling penting. Artinya begini, di pikiran saya isi data ajarannya Sang Buddha. Isi data. Kan kita umpamanya, ini cara saya menjelaskan tentu aja dilihat dari sudut yang lain tentu saja tetap bagus ya. Tapi ini cara saya menjelaskan umpama begini. Saya akan membaca parita hari ini. Kenapa saya membaca parita? Karena saya tahu. Satu, belajar Dharma. Kedua, untuk berbuat baik. Ketiga, untuk menyehatkan badan. Keempat, dan seterusnya. Sesuai dengan di Tripitaka itu, apa saja manfaat kita membaca parita. Hampir dapat mencegah semua hal-hal yang buruk yang bisa datang, kecuali karma yang kuat. Kalau kita bisa membaca parita dengan baik, lalu lakukan apa yang ada di parita itu. Karena kalau kita membaca parita kan begini, umpamanya Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Kita tahu artinya kan, kita menghormat kepada Sang Buddha dan seterusnya. Kita tahu, oh ini perbuatan baik. Di pikiran kita bisa isi data namanya. Kalau kita menghormat kepada Sang Buddha, orang yang patut kita hormati, kita berbuat baik. Ada datanya. Ini ada datanya. Lalu umpamanya kita membaca yang mamhaku mayang Bhagawantang sarananggata, kita isi data. Saya happy, saya senang, saya berbahagia dalam Dharma. Jadi isi data saya ini senang loh.
kalau saya dalam Dharma. Di pikiran kita isi data. Dan seterusnya. Setiap hari kita baca, kita isi data. Saya menghindari membunuh, saya menghindari mencuri. Kita isi data, kita isi ingatan kita. Dan seterusnya. Saya sendiri, karena saya meyakini Dharma, supaya dia kuat, saya ulang-ulang semuanya. Viso, Buddha Nusati, Dhamma Sangha Nusati, Satya Kriya Gatayo. Lalu setelah itu saya pilih Dharma yang sesuai dengan saya, yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang dengan Karania. Kenapa saya senang membaca Karania setiap hari? Karena di Karania itu dijelaskan bahwa bagaimana kita mencapai pikiran kita mencapai jana atau one-pointedness melalui kasih sayang. Ketika saya membaca umpama Karania itu, Karania, saya ngerti, oh, bab pertama itu menjelaskan, kalau kamu ingin jadi orang yang lebih bijaksana, karakter-karakter baiknya kamu kembangkan. Kamu harus mulai dengan jujur, sungguh jujur. Saya isi data di pikiran saya. Lalu bab kedua, saya tahu pasti dengan jujur kita, artinya moral kita akan baik dalam kehidupan sehari-hari, lalu ucapan, perbuatan, dan berpikir kita baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga katakanlah orang bijaksana, kalau kita berpikir dalam hati yang kita tidak lakukan, tidak diketahui. Jadi perbuatan kita sehari-hari, moral kita baik, sudah bagus. Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan seperti itu? Pikiran kita menjadi tenang. Nah, kalau kita sudah tenang, kita siap melatih pikiran kita dengan menggunakan objek cinta kasih supaya dia berkembang bisa mencapai jana. Nah, baru kita latihan may all beings be happy, sabi sata bawantu sukitata, atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita kembangkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, yang kelihatan, tidak kelihatan, dan seterusnya. Nah, saya baca setiap hari. Kenapa saya baca ini? Dan saya artikan supaya di pikiran saya itu ada datanya. Ada otomatisnya. Seperti artificial intelligence itu. Begitu saya mendengar orang ngomong cinta kasih, pikiran di bawah sadar saya sudah menganalisa sesuai dengan data yang ada. Oh, cinta kasih, kalau kamu mau melakukan, pikiran di bawah sadar saya itu bekerja seperti Karania itu. Sehingga ketika saya melatih Karania, otomatis kita itu dibimbing oleh pikiran di bawah sadar kita bagaimana caranya melatih Karania itu seperti itu. Ini namanya pengulangan-pengulangan di ajaran agama Buddha kalau orang mau belajar Dharma. Diulang, diulang, diulang. Nah, di artificial general intelligence ini itu begitu. Robot itu mempunyai informasi, data yang ada di seluruh internet, yang ada di seluruh buku-buku ditulis orang, dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya, lalu dimasukkan ke, katakanlah, 2 manusia dari robot, lalu dipilih-pilih yang sesuai dengan keperluan. Umpamanya robot ini dua-duanya robot manusia, keperluannya supaya robot ini pintar main sepak bola. Dipilih, dimasukkan di komputernya dia, hebat. 2 robot ini main sepak bola, latihan. Tapi karena dia latihan sering, jadinya kalau ada kesalahan dia catat. Yang ini ada kesalahan dia catat. Oh, nanti supaya tidak salah lagi. Makin banyak, makin lama makin pinter. Sehingga dia hebat main sepak bola. Sama juga dengan kita. Kalau kita sering membaca parita atau membaca Dharma, lalu kita renungkan berkali-kali, kita ulang, Dharma itu akan melindungi kita. Dia akan makin pinter di badan kita, di memori kita, di pikiran kita, sehingga ketika kita menghadapi adharma, dia sudah menemukan jalan. Itu kadang-kadang disebut namanya
intuisi. Kok tiba-tiba saya tahu ya, ini salah. Kok tiba-tiba saya bisa melakukan sesuai dengan Dharma. Kenapa? Karena kita membaca Dharma, kita ulang-ulangi dia berkali-kali. Nah, untuk melakukan itu apa yang kita perlukan? Komputer yang canggih. Yang chipnya bisa bergerak ratusan ribu, jutaan ribu, mungkin triliunan kali lebih cepat di kemudian hari. Nah, kita sebagai manusia, kita tidak mempunyai alat itu. Tapi kita mempunyai pikiran. Pikiran kita itu harus kita latih supaya cepatnya, hebatnya seperti itu. Nah, latihan ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita yang kita sebut namanya meditasi. Kalau apapun yang kita akan lakukan, kita pelajari, kita masukkan ke memori kita, kalau kita lakukan sebelum melakukan itu bermeditasi, kita akan lakukan dengan jauh lebih kuat, lebih cepat. Sehingga kalau orang bisa mencapai jana itu, Sang Buddha sampai mengatakan kekuatan jana itu tidak terpikirkan. Sang Buddha mengatakan, kalau orang bisa mencapai jana, lalu dia memikirkan tentang akuntansi atau apapun yang artificial intelektual itu bisa lakukan, kita cari informasinya, kita masukkan ke pikiran kita yang mencapai jana itu, kita ulang-ulang, kita tidak akan kalah dengan artificial intelligence. Ini ajarannya Sang Buddha. Tapi kan kita manusia biasa. Untuk mencapai jana itu kan sulit. Tapi minimal kita bisa mencapai konsentrasi yang cukup kuat. Bapak dan Ibu sekarang mendengarkan ceramah saya. Berapa sih kekuatan konsentrasi? Berapa sih kekuatan kesadarannya? Tidak lebih dari 5% kalau dibandingkan dengan jana. Tidak lebih. Yang kita lakukan kehidupan sehari-hari itu namanya konsentrasi kita itu cuma 2-5% sebagai manusia. Karena setengah sadar di bawah sadar kita, dia sibuk sekarang. Bapak dan Ibu sekarang mendengarkan saya ceramah. Yang 95% pikirannya mungkin sudah memikirkan, "Aduh, kok Pak Mertado ini lama sekali ngomong. Saya terlambat. Di rumah nanti sudah mesen makanan." Dan seterusnya. Karena pikiran kita belum mencapai one pointedness. Tapi kalau kita latih kan bisa. Itu sebabnya kita perlu latihan meditasi. Begitu kita melatih meditasi, menyadari nafas keluar dan masuk, konsentrasi kita itu sudah meningkat. Jadi 10%, menjadi 15%, mungkin menjadi 20%, sudah lebih bagus. Nah, kalau dia 20%, lalu kita gunakan untuk belajar Dharma, Dharma itu kita serap 20%. Kalau kita sehari-hari iseng-iseng baca buku, katakanlah baca buku, merenungkan Dharma, tetap bagus. Tapi cuma 5%. Makanya kalau orang Vipassana itu, dia mencapai upacara samadhi dulu, mencapai jhana. Lalu baru Vipassana, baru tingkat-tingkat kesucian itu lebih mudah terjadi. Kenapa? Karena pikirannya tajam kuat. Saya membaca buku yang namanya Talent Code. Bagaimana zaman dahulu, zaman pemusik namanya The Beatles, atau Pele pemain sepak bola. Orang-orang yang terkenal dulu yang hebat skillnya itu, kalau dia ingin ahli, terampil dengan skillnya dia memerlukan 10.000 jam setiap berlatih. Setiap hari 3 jam, 10.000 jam itu 10 tahun baru dia pintar. Dulu begitu. Kalau kita umur 7 tahun, dulu ingin jadi ahli piano, satu orang tua mendukung, bakat ada, lalu senang, setiap gurunya datang, umur 7 tahun, dipanggil oleh orang tua kita. Latihan kamu. Dia latihan 3 jam. Nanti umur 17 tahun,
baru dia ahli main piano tingkat dunia. Sekarang tidak. Sekarang di Korea, kenapa BTS itu menjadi hebat, cepat terkenal, lalu kenapa pemain golf wanita di Korea itu, yang wanita itu 50% ada di tingkat-tingkat 100 the best dunia. Kenapa orang Korea itu cepat sekali belajar, negara kecil bisa sukses di teknologi? Karena sebelum dia berlatih atau belajar atau merenung, dia melakukan namanya right deep attention. Artinya apa? Mereka melakukan meditasi. Sebelum jadi BTS atau drama Korea yang hebat, supaya aktingnya bagus itu, mereka duduk dulu 10 menit atau 15 menit merasakan nafasnya. Supaya pikirannya yang 5% sehari-hari menjadi 30%. Kalau sudah 30%, baru kita lakukan apa yang kita lakukan. Kekuatan pikiran kita ini mentransform kita jauh lebih cepat. Sekarang tidak diperlukan 10.000 jam lagi. Yang diperlukan kurang lebih 3.500 jam. Tidak diperlukan 10 tahun. Kalau kita berbakat, supaya bakat kita maksimum, diperlukan hanya 3 tahun. Caranya, sebelum melakukan itu, bermeditasi dulu. Jadi kalau kawan-kawan ada yang pemain golf di sini, ada yang di sekolah, sulit mengingat, supaya cepat pinter, ingat dengan ajarannya Sang Buddha. Tenangkan pikiran kita, rasakan badan, rasakan nafas, kuatkan konsentrasi kita yang baik. Ingat kata-kata saya, konsentrasi kita yang baik, yang dalam agama Buddha kita sebut namanya sati. Kuatkan sati kita yang baik, yang sati. Karena begitu sati kita muncul, artinya loba, dosa, moha kita tidak muncul. Jangan salah bermeditasi. Di luar cari, supaya saya hebat bisnis saya, supaya saya hebat menembak dan seterusnya, belajar dari luar. Itu namanya belajar perhatian saja. Perhatiannya diajarin begini supaya baik, bagus main golf, serakah, khawatir. Nanti belajar namanya meditasi yang salah. Tapi kalau seperti tadi saya dengar dari Bante mengajarkan kepada kita, kan bagus. Karena beliau mengajarkan kita sati. Tadi mulainya rilekskan kepala dulu, leher. Itu sati kita sudah muncul. Merasakan dengan lembut supaya rileks, otot cinta kasih kita sudah tambah kuat. Lalu diajarkan oleh beliau memancarkan ke seluruh alam semesta, siapapun yang kita ingat, makhluk apapun, pancarkan cinta kasih. Itu sati dengan meta kita tuh bergabung sudah pasti bagus. Jadi ini poin saya malam hari ini, ngomong-ngomong atau berbagi ceramah dengan kawan-kawan di Wihara Buddha Sakyamuni, rajin-rajin belajar Dharma. Ingat-ingat Dharma. Apapun yang diajarkan di Tripitaka itu, dia tidak ketinggalan zaman dengan sekarang. Hanya caranya menjelaskan lain. Belajar itu dibaca, dimengerti, lalu setelah itu diulang-ulang, direnungkan berkali-kali, dipraktekkan, maka hasilnya maksimum. Kita tidak akan kalah dengan artificial intelligence. Karena kita mempunyai kesadaran, kita mempunyai sati, kita mempunyai pemahaman. Sedangkan artificial intelligence itu hanyalah data yang dimasukkan di komputer dengan sistem namanya large language metode, dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjawab pertanyaan kita, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak perlu pemahaman, yang otomatis, yang tentunya bisa mengalahkan pekerjaan kita kalau kita tidak tahu cara kerjanya dia, tidak tahu caranya menggunakan dia. Nah, dengan belajar Dharma, saya yakin bahwa kita itu akan tetap di jalan yang baik. Berbuat baik, mencegah perbuatan buruk, walaupun nanti kita akan dibantu dengan artificial intelligence ini, karena semua orang akan memakai, tapi kita masih tahu, oh yang diberitahu oleh artificial intelligence ini
perbuatan baik atau perbuatan buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita tidak ikuti. Lalu pikiran kita latih supaya kita tidak tergoncang kalah dengan artificial intelligence ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.